Halo para penonton setia Alur Film, kembali lagi di channel Alur Film, channel yang menceritakan keseluruhan film dari awal hingga akhir menjadi lebih singkat. Kali ini Alur Film akan membahas film berjudul Jingle All The Way yang rilis pada tahun 1996. Film ini menceritakan seorang ayah yang bernama Howard yang lupa membelikan kado Natal pada anaknya yang berupa robot yang sangat diinginkan oleh anaknya. Sebelum masuk ke pembahasan filmnya, Alur Film selalu mengingatkan bahwa konten ini adalah sebuah spoiler. Bagi teman-teman yang ingin langsung melihat filmnya secara keseluruhan, bisa langsung menontonnya dengan cara mendownload film aslinya atau menontonnya di bioskop terdekat. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang anak yang bernama Jamie, yang sedang asik menonton film kesayangannya bernama Turbo Man. Scene pun berganti kepada seorang laki-laki yang kita sebut saja sebagai Howard. Howard itu adalah ayah Jamie yang sedang sibuk berbicara melalui telepon dengan para customernya. Di sana Howard ditelepon oleh istrinya yang bernama Liz, yang mengingatkan agar Howard harus pulang cepat karena anaknya Jamie sedang mengikuti perlombaan karate. Lalu di sana Howard pun terburu-buru dan terlihat Howard sedang mengendarai mobil lalu ditilang oleh polisi. Kemudian Howard pun dihukum. Scene berpindah di perlombaan karate anaknya yang bernama Jamie. Di sana Liz, istri Howard, ditemani dengan Teddy yang anaknya juga masih satu sekolah dengan Jamie. Di sini sangat terlihat bahwa Teddy sedang PDKT dengan Liz. Dan Howard pun sampai di tempat karate. Di sana terlihat hanya ada seorang tukang sapu yang sedang membersihkan arena karena acaranya sudah selesai. Setibanya di rumah, Howard pun dimarahi oleh Liz dan Liz menyuruh Howard agar meminta maaf kepada Jamie. Howard pun langsung meminta maaf kepada tapi Jamie mengabaikannya karena Jamie sangat marah. Lalu Howard pun menghibur Jamie dengan menggunakan gerakan-gerakan aneh. Jamie pun semakin marah. Dan sampai pada akhirnya Howard pun menjanjikan mainan yang sangat diinginkan Jamie pada saat Natal, yaitu Turbo Man, mainan yang paling viral di zaman itu. Howard pun bercerita kepada istrinya bahwa Jamie sudah memaafkannya, asalkan Howard membelikan mainan kesukaan Jamie, yaitu Turbo Man. Lalu Liz pun mengatakan bahwa dia sudah memberitahunya jauh sebelum hari Natal agar memberi mainan Turbo Man. Karena kalau dia mencarinya sekarang, maka tidak akan ketemu sama sekali mainan tersebut di toko manapun. Scene pun berpindah di pagi hari, di mana Howard terlihat sangat terburu-buru untuk mencari mainan Turbo Man. Lalu Howard pun bertemu dengan Lisa. Dia bilang bahwa mainannya sudah dibeli dan tertinggal di kantor. Howard pun berburu-buru bergegas ke sana. Setibanya di toko pertama, terlihat di situ banyak antrian dan sangat panjang sekali. Dia pun bertemu dengan seorang tukang pos yang bernama Myron. Myron ini akan menjadi saingan terberat bagi Howard untuk mendapatkan mainan yang bernama Turbo Man. Lalu toko pun dibuka, mereka berebut saling bertempur untuk masuk. Mencari, lalu Howard pun lari dan mencari tempat mainan di mana biasanya Turbo Man itu terpajang, ternyata sudah tidak ada. Lalu Howard pun menuju ke tempat kasir untuk bertanya, apa masih ada mainan Turbo Man yang tersisa? Lalu kasir pun menertawainya bersama pengunjung lainnya. Howard pun marah dan mengangkat si kasir tersebut. Ini adalah hari Natal. Maka tersenyumlah. Lalu mainan Turbo Man terakhir dibeli oleh wanita tua yang berjaket berbulu. Lalu Howard pun bergegas keluar dan mencarinya. Lalu Howard pun menemukan wanita tersebut. Dan ternyata Howard pun membeli mainan itu. Dibuka, isinya ternyata hanya booster atau musuh dari Turbo Man. Kemudian Howard pun menelpon Liz dan tanpa sengaja yang mengangkatnya adalah Teddy. Ternyata si Teddy itu sedang PDKT dan berada di rumah Liz dan sedang membuat kue. Lalu Howard pun marah. Howard pun bertemu kembali dengan Myron dengan sangat kesal. Myron mengatakan bahwa kita bisa menjadi tim untuk. Dan tanpa sengaja ada seorang pria yang mengatakan bahwa di suatu tempat ada mainannya Turbo Man.
Lalu mereka pun berdua terburu-buru untuk mendapatkan mainan tersebut. Pada saat keluar parkiran tanpa sengaja, Howard menjatuhkan spion dari motor polisi. Lalu Howard pun mendapatkan hukuman dari polisi tersebut. Lalu Myron pun segera bergegas untuk jalan menuju ke tempat mainan Turboman itu berada. Howard pun datang ke tempat toko kedua yang dikatakan di sana bahwa di sana terdapat mainan Turboman. Lalu dia berebut undian sampai-sampai dia dikira menculik anak orang. Dia pun dipukuli oleh semua orang tua yang di sana. Lalu Howard pun pergi dan kabur. Pada saat pergi, Howard pun bertemu dengan seorang Santa Claus palsu. Santa Claus itu menyebutkan bahwa mainan turbo. Howard pun tidak percaya begitu saja. Lalu dia mulai bernegosiasi. Howard pun setuju. Akhirnya Howard pun pergi ke sana bersama Santa Claus palsu. Setelah sampai di sana, ternyata di sana adalah gudang mainan para Santa Claus palsu. Pada saat di sana, Howard pun mendapatkan mainan Turboman. Setelah diperiksa, ternyata Turboman itu palsu. Tangannya terlihat copot, lalu bagian bawahnya juga terlihat copot. Howard pun sangat marah dan meminta untuk mengembalikan uangnya. Howard pun marah lalu langsung memukuli para Santa Claus di sana. Setelah baku hantam, terjadi penggerebekan polisi. Dan beruntung sekali Howard pun tidak ditangkap karena di sana dia melihat sebuah mainan berbentuk lisensi polisi. Lalu dia pun mengatakan bahwa saya ini adalah detektif khusus yang sedang menyelidiki kasus ini. Howard pun dibebaskan dan dia langsung pergi. Howard pun kembali menelpon ke rumah dan yang mengangkatnya adalah Jamie. Jamie sangat kecewa karena Howard tidak pernah menepati janjinya sama sekali. Howard pun bersedih. Dia pun berhenti di tempat kafe. Tanpa disengaja di sana Howard pun bertemu dengan Myron lagi. Howard dan Myron mendengar kabar dari sebuah radio yang mengatakan bahwa terdapat mainan Turboman. Dengan menjawab pertanyaan, Howard pun berebutan telepon dengan Myron sehingga teleponnya itu dicabut oleh Myron dan terputus. Lalu pria di kafe itu mengatakan bahwa tempat penyiaran radionya itu sangat dekat dari sini. Lalu mereka berdua pun bergegas ke sana dengan terburu-buru. Mereka pun berdua tiba di tempat radio tersebut. Dan karena Myron sangat marah, Myron mengeluarkan paket di dalam tempat penyimpanannya dan mengatakan bahwa paket ini berisi bom. Paket itu pun dilempar oleh Myron dan jatuh ke bawah tanah. Howard pun tidak terjadi apa-apa. Setelah itu Howard pun membuka paket tersebut yang ternyata isinya bukan bom. Karena terjadi pertengkaran di sana, penyiar radio pun menelpon polisi. Dan polisi itu segera datang. Saat polisi datang, Howard dan Myron pun bergegas keluar dari gedung tersebut. Lalu sebelum mereka menaiki lift dan membuka lift, ternyata sudah terdapat banyak polisi tersebut yang menodongkan senjata kepada mereka berdua. Lalu Myron kembali berulah dengan mengatakan bahwa dia membawa sebuah paket bom. Semua polisi di sana pun ketakutan, tetapi ada satu polisi yang tidak begitu takut. Karena polisi tersebut mengatakan bahwa dia sudah pernah menjadi tim gegana. Dan Myron pun pergi dengan meninggalkan bom tersebut. Dan bom tersebut dibuka oleh polisi. Tiba-tiba terjadi ledakan dan menggosokkan satu polisi di sana. Howard pun kembali pulang dan tanpa sengaja saat dia berada di rumah, Howard melihat Teddy yang sedang memasangkan bintang. Howard pun sangat marah lalu dia memasuki rumah Teddy dan berniat mencuri mainan Turboman yang ada di pohon Natal rumah Teddy. Saat Howard di rumah Teddy, Howard pun diserang oleh rusa kepemilikannya Teddy. Lalu Howard pun ketahuan sedang mencuri mainan Turboman. Liz pun sangat marah karena melihat Howard mencuri mainan Turboman. Lalu Liz pun kesal dan Howard pun pergi dari sana dengan rasa sangat menyesal. Lalu scene berpindah kepada Liz, Teddy, Jamie, dan anaknya Teddy yang sedang berjalan-jalan melihat karnaval yang sangat besar di sana. Howard pun pergi ke karnaval tersebut dan tanpa sengaja Howard melihat Teddy sedang menggoda Liz di dalam mobil. Howard pun marah dan kesal sehingga dia tanpa sengaja Howard
menjatuhkan minumannya dan menimpa polisi tersebut. Howard pun dikejar oleh polisi. Tanpa sengaja Howard masuk ke gedung gitu. Dan di gedung tersebut Howard tidak tahu apa-apa, tiba-tiba dia didandani untuk menjadi seorang pahlawan Turbo Man. Howard pun kaget dan berdiri di atas karnaval bahwa dia adalah seorang Turbo Man yang sangat diinginkan oleh anaknya. Howard pun melambai-lambaikan tangannya kepada para penggemar Turbo Man. Di sana Howard diberikan mainan Turbo Man yang akan dibagikan dengan salah satu pengunjung karnaval. Howard pun sangat senang karena dia sudah menginginkannya sejak lama dan akhirnya dia mendapatkannya secara tidak sengaja. Scene pun berpindah kepada Myron si tukang pos yang sedang baku hantam dengan penjahat dari Turbo Man, dan Myron pun melepaskan semua seragamnya dan memakainya. Lalu Myron pun berubah menjadi penjahat Turbo Man. Scene berganti kepada Howard yang sedang melambaikan tangan. Dan di sana Howard melihat Jimmy. Lalu Howard pun memanggil Jimmy ke depan untuk memberikan hadiah Turbo Man. Jimmy pun kaget. "Kenapa kau bisa tahu namaku?" Howard pun mengatakan bahwa aku ini adalah ayah. Tiba-tiba Myron atau si tukang pos yang menyamar sebagai Domentor atau musuh dari Turbo Man pun meluncur dari atas ke bawah. Howard yang mengenali bahwa itu adalah Myron mengatakan bahwa sudah cukup Myron. Myron pun tidak peduli dan mengatakan bahwa aku tidak akan pulang tanpa robot tersebut. Lalu kemudian Myron pun memukul Buster dan Jimmy pun lari. Myron pun mengejar Jimmy sampai menangkapnya. Setelah menangkap Jimmy, Myron pun memukul Turbo Man dengan kostum yang ada di lengannya. Lalu Jimmy pun memberitahu Turbo Man atau si Howard untuk menyerang Domentor. Menekan tombol yang ada di tangannya, lalu keluarlah 3 bumerang yang menghantam tubuh Myron. Terjatuh, lalu Jimmy pun lepas dari tangannya. Kemudian Jimmy lari sampai jauh hingga menuju ke atas gedung yang tinggi. Domentor pun menyusul menaiki gedung yang sangat tinggi. Karena Howard tertinggal jauh, Howard pun terbang melalui kostum yang terdapat pada Turbo Man. Kemudian Howard pun terbang berputar-putar. Dia pun tidak bisa mengontrolnya sama sekali. Hingga akhirnya dia tiba di dekat Jimmy. Jimmy pun menaiki banner yang berbentuk cemara. Lalu disusul oleh Myron. Lalu banner itu pun terjatuh. Jimmy dan Myron bergantungan di atas banner tersebut. Dan kemudian Howard sebagai Turbo Man menyerang Domentor. Domentor pun terjatuh karena terkena bumerang. Lalu Domentor pun diamankan oleh polisi di bawah. Kemudian Jimmy pun terjatuh, lalu dengan sigap Howard terbang sebagai Turbo Man menangkap Jimmy. Lalu mengajak Jimmy terbang. Setelah itu Howard pun mendarat ke bawah. Pada saat di bawah, Howard pun mengakui bahwa aku adalah ayahmu. Dan Jimmy sangat terkejut. Berpindah kepada Myron atau Domentor yang berada di bawah. Dia pun menangis karena menginginkan robot tersebut untuk hadiah Natal anaknya. Lalu Jimmy pun datang ke arah Myron dan memberikan robot Turbo Man. Lalu Howard pun mengatakan, "Kenapa kau memberikannya kepada Domentor? Untuk apa robot yang palsu? Karena aku sudah mempunyai robot yang asli, yaitu ayahku sebagai Turbo Man." Film pun selesai dengan ending yang sangat bagus.